Pak. Ya selalu Pak. Ini Pak Yusri Yunus nih. Khususnya yang sedang berulang tahun Bapak Korlantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Firman Santiabudi beserta seluruh jajaran pejabat utama Korlantas Polri dan juga seluruh jajaran lalu lintas yang ada di Mabes Polri maupun di wilayah. Menjadi monopoli merupakan berita Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Ini adalah satu tokoh yang memberikan informasi, memberikan pencerahan buat masyarakat. Amin Pak. Dari Dari sisi hukum, dari sisi pemberian legalitas perusahaan. Betul. Saya terkesan. Makasih Pak. Halo guys, hari ini saya ada di Pusdiklantas Polri ya untuk menghadiri acara hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun guys. Ya, acara hari ini akan dihadiri langsung oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ya. Dan hari ini seru banget karena aku ajak istriku dan nih calon Pak Polisi. Hormat dulu. Polri presisi gimana? Polri presisi gimana? Polri. Nah, saya mau insya Allah jangan ngatur Tuhan nanti Deska jadi polisi. Amin. Mantap, amin. Ya, yuk ikutin terus guys kegiatan gua hari ini di acara HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun. Pastinya seru dan meriah banget. Nanti kalian bisa ikutin terus ya guys ya. Yuk. Ini Deska mau jadi Pak Polisi. Ya, kita masyarakat Indonesia, generasi muda, kita dukung terus tugas kepolisian Republik Indonesia ya. Hari ini memperingati perayaan HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun. Boots apa ini Bu? Ini boots materi sama algoritma. Itu kita fungsikan bisa memonitor, mendeteksi ini kendaraan, jumlahnya, jenisnya, pelanggarannya, dan preventif, identifikasi dan warning kalau ada behavior yang akan ke arah ke tindak kriminal ataupun kejadian gangguan lalu lintas. Luar biasa. Jadi ini terobosan terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya untuk lalu lintas. Jadi titik-titik untuk di setiap wilayah itu diperbanyak ya Bu ya dengan menggunakan teknologi AI sehingga ini fungsinya untuk tindakan preventif ya Bu ya. Untuk mendukung manajemen operasi kepolisian baik itu pra-ops, pelaksanaan operasi ataupun pasca operasi. Ini sudah mulai berjalan atau bagaimana Bu? Sudah dilakukan di 2021 di Solo, terus 2022 di Bali, dan saat ini kita mau launching itu Medan, Pak. Medan, artinya di kota-kota besar terus akan akan dilakukan, terutama kota-kota yang pertumbuhan penduduknya tinggi, pertumbuhan rata-rata kendaraannya tinggi, dan yang punya komitmen untuk mendukung teknologi ya dengan semangat kolaborasi, karena intinya kolaborasi. Luar biasa, luar biasa. Ini cuma salah satu aja. Salah satu ya Pak. Sekian banyak program-program yang sudah kita launching. Nah, nanti di sepanjang jalan ini ada beberapa program, nanti silakan masih nanya. Siap, ya. Pak Kombes Arman. Ini sahabat Bang John ini. Luar biasa Bapak. Saya selalu. Ayo, nih dikawal langsung oleh Pak Kombes Arman nih. Ini buat apa nih? Untuk K3I. Oh, untuk K3I. Sebelah sana Pak. Boleh dijelaskan Pak? Ngadep ke sana Pak. Ya. Boleh dijelaskan Pak, ini K3I ini apa Pak fungsinya? K3I ini fungsinya jadi K3I ini pusat kendali koordinasi komunikasi dan informasi yang untuk membantu di Korlantas tentang adanya operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin itu seperti contohnya untuk Lebaran maupun Pam Nataru. Jadi untuk melaporkan dari polda-polda ke kita. Nah, kalau operasi khususnya itu untuk suatu contoh kayak KTT G20, ya KTT yang ada di NTT ataupun di Bali itu. Ini luar biasa ya Pak, teknologinya benar-benar dia hasilnya real time dan sangat akurat, jelas banget gitu Pak. Betul.
Betul Pak, ini dari NTMC yang di Korlantas. Jadi semua CCTV sini sudah masuk semua ke dalam CCTV yang ada di suatu contoh Tugu Tani, Harmoni. Jadi semua terlihat, semua terdeteksi. Luar biasa banget nih dari Kepolisian Republik Indonesia nih ya. Alat yang digunakan tuh benar-benar kamu lihat sendiri tuh hasilnya tuh real time dan gambarnya sangat akurat, sangat jelas dan lain-lain. Ini buat saya sebagai warga negara juga berterima kasih sama Kepolisian Republik Indonesia ya. Artinya segala bentuk kejadian di titik-titik yang sudah dipasang untuk kameranya itu bisa kita dari pihak kepolisian juga bisa memiliki data yang valid ya Pak ya. Contohnya ya juga termasuk juga ini bisa mendukung juga kayak terjadi hal-hal yang tindak-tindak kejahatan dan lain-lain, ini bisa jadi data kepolisian juga ya Pak ya. Terlihat dari CCTV semuanya bisa di zoom, bisa diperkecil, jauh bisa. Ya sangat aman dan nyaman sih Pak sebagai warga negara Pak. John juga Pak merasa diayomi dan dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Mantap. Sekarang kita ke teknologi informasi untuk Waduh, ini keren nih, teknologi informasi untuk SIM. Ini bootsnya nih. E-Avis ini namanya. E-Avis ya, oke. Bang Dimas, wah, boleh Bang, boleh jelasin Bang? Salam kenal Bang. Ini boots apa ini Bang? Di sini ada boots Sinar SIM Nasional Presisi, itu platform untuk perpanjang SIM A dan C online. Jadi bisa perpanjang SIM kapan saja dan di mana saja. Online Bang? Ya. Luar biasa loh, perpanjang SIM A dan SIM C bisa online. Ini untuk aplikasinya itu di-download melalui App Store dan iOS gitu Pak? Bisa di-download di Apple App Store atau di Google Play Store dengan nama Digital Korlantas. Nanti di dalamnya ada aplikasi namanya SIM Nasional Presisi. Ini berarti bentuk komitmen Kepolisian Republik Indonesia juga untuk mencegah pungli-pungli ya Bang ya. Selama ini kan kita masyarakat kadang ngurus SIM sendiri itu ketemunya sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal ngurus SIM, ngurus apa-apa itu tidak ada pungutan liar sama sekali. Realnya seperti itu. Nah, ini bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia mempermudah dan beradaptasi dengan yang namanya teknologi, kemajuan digital, menyiapkan aplikasi untuk kalian bisa perpanjangan SIM A dan C melalui online. Bayangin tuh. Silakan Pak. Ada satu program yang sudah kita launching, jadi e-book untuk ujian teori, panduan ujian teori. Oke. Jadi nanti masyarakat bisa belajar dulu di dalam panduan itu. Wih, keren, sebelum nanti dites. Keren. Nanti baru dia tes. Jadi bisa belajar sendiri di rumah. Keren. Nah, ini dalam bentuk manualnya. Oke. Dalam bentuk e-booknya juga ada ya Pak ya. Itu dapatnya di mana Pak untuk e-book? Nanti kita Disebarluaskan secara gratis kepada masyarakat. Disebarluaskan secara gratis kepada masyarakat ya. Gak boleh urus SIM nembak ya. Nanti itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Di dalam buku ini, Mas John ya, bukan hanya kita belajar tentang rambu, tapi bagaimana berperilaku, etikanya di situ, sehingga masyarakat yang pengendara itu bisa menghargai dirinya maupun orang lain. Gitu. Betul. Kalau kata Bang John LBF ya, hartamu boleh bertambah, tapi karaktermu jangan pernah berubah. Jadilah orang yang rendah hati. Karena apa? Apalagi kalau kamu di jalanan ya, terus kamu ugal-ugalan, kamu songong-songongan, senggol sana, senggol sini. Lu nggak tahu loh yang di dalam mobil itu siapa. Jangan cari musuh. Kita lebih banyak kolaborasi, perbanyak silaturahmi, cari teman. Itu lebih asik. Betul nggak Pak? Ya, jangan ntar udah gaya-gayaan, songong-songongan di jalan, ternyata ketemunya suhu Pak. Sepuh gitu. Ayo Abang terus mengabdi untuk bangsa ini Bang di Kepolisian Republik Indonesia. Kita semua pokoknya Bang dukung Kepolisian Republik Indonesia. Yuk kita bareng-bareng Polri Presisi. 1, 2, 3 Polri Presisi. Mantap. Ini boots apa nih? Signal. Samsat Signal. Abang boleh jelasin singkat Bang? Signal ini kepanjangan dari Samsat Digital Nasional Om. Ya. Ya, ini sebuah sistem kecerdasan buatan manusia untuk melayani pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Woi, luar biasa. Nah, ini yang poin terpentingnya adalah aplikasi ini dapat menerbitkan dokumen digital. Dokumen digital? Iya Om. Keren berupa banget. QR Code pengesahan ETBPKP dan SWD KLJ. Nah, keren. Pemohon atau wajib pajak yang melakukan pengesahan melalui sistem Signal ini tidak perlu kembali datang ke Samsat untuk menukarkan. Luar biasa. Cukup mendownload QR Code tersebut di dalam aplikasi dan pemohon atau wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor ini bisa ngeprint sendiri, ditempelkan atau dimasukkan ke dalam STNK. Luar biasa. Seperti itu Om. Keren. Dan aplikasi ini
bisa digunakan atau dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun, di luar negeri pun bisa, sepanjang terhubung dengan internet. Dan pemiliknya punya M-Banking. Luar biasa, keren banget Pak. Ini berarti benar-benar Polri bertransformasi, beradaptasi dengan digital untuk tujuannya bagaimana meningkatkan pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat ya Pak. Mantap terus, sukses terus buat Polri. Pak Kombes, izin Pak, bisa dijelaskan Pak, ini boots apa ini Pak? Mana guys? Ya, silakan. Ini IRSMS, Integrated Road Safety Management, yang mengkumpulir semua data kecelakaan yang terjadi di Indonesia setiap saat. Oh, luar biasa. Dengan data terkumpul ini, kemudian dia akan kajian apa yang harus diperbaiki dalam setiap daerah-daerah yang menjadi black spot dari kecelakaan. Oke. Jadi itu bisa jadi record untuk ini ya Pak ya, data kepolisian untuk melihat biasa kecelakaan itu penyebabnya apa saja, itu untuk improvement dan perbaikan selanjutnya ya Pak ya? Betul, perbaikan baik juga perbaikan jalannya ataupun perbaikan dari kendaraan itu sendiri yang kecelakaan, atau si pengemudinya juga yang perlu behavior juga ya Pak ya, behavior dari si pengemudi ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi untuk boots ini benar-benar polisi mengumpulkan data-data dari setiap daerah ya, setiap wilayah di Indonesia, supaya untuk jadi tolak ukur untuk perbaikan berkelanjutan, continuous improvement dari Kepolisian Republik Indonesia. Misalkan, faktor kecelakaannya gara-gara jalanan rusak dan lain-lain. Kita punya data untuk improvementnya dari segi sudut pandang yang mana. Kalau untuk behavior tadi di bus sebelah sana udah ada tuh tadi buku panduan untuk lolos uji SIM untuk SIM A, SIM C dan lain-lain. Tetap kembali lagi ya teman-teman ya, jangan arogan di jalanan. Ya, ini poin pentingnya di situ. Udahlah, ngapain sih lu buru-buru ngebut-ngebut? Toh bedanya cuma berapa menit ya Pak ya? Tapi keluargamu itu menunggu di rumah. Jadi safety, jangan melawan arus, jangan ugal-ugalan, jangan kebut-kebutan. Berkendara sesuai batasan kecepatan yang sudah ditetapkan oleh polisi. Betul. Terima kasih Pak. Ya selalu Pak. Ini Pak Yusri Yunus nih. Ini Regiden. Ya siap. Oke siap. Pak, makasih Pak. Saya selalu Pak Arman. Ya, makasih. Saya suruh masuk. Ya, Pak. Gimana kabarnya Pak? Iya Pak. Insan Bayangkara dalam naungan Korlantas Polri, wujud transformasi modern pelayanan prima kepada masyarakat, serta dedikasi mengawal pemilu damai untuk Indonesia maju. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ini diwakilkan oleh Bapak Dirjen Keuangan Daerah, Bapak Kapolri dan para undangan yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Korlantas Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi mobile, IRSMS, dan program Smart City diluncurkan dalam hitungan 3, 2, 1. Demikian aplikasi mobile IRSMS dan program Smart City telah diresmikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khususnya yang sedang berulang tahun Bapak Korlantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Firman Santiauduri beserta seluruh jajaran pejabat utama Korlantas Polri dan juga seluruh jajaran lalu lintas yang ada di Mabes Polri maupun di wilayah. Terkait dengan masalah sinyal, terkait dengan signal, apalagi yang lain segala macam dari SPSD online sampai dengan HERI, kemudian pengembangan e-faktur dan sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sangat bagus. Kegiatan kepolisian yang kita lakukan akan dipatuhi oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau rendah maka akan berat sekali untuk menghadapi situasi kita di lapangan, apalagi kita menghadapi tahapan
tahun politik yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih dan apresiasi. Semoga di hari ulang tahun lalu lintas yang ke-68 rekan-rekan akan jauh lebih bersemangat, berbuat lebih baik untuk nama besar institusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan dengan siksa sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangkaian acara syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Kami haturkan terima kasih. Dengan harapan negeri aman terkendali, gerak langkah berwibawa, jiwa kemanusiaan tinggi. Itulah Polantas presisi. Kita saksikan prosesi pemotongan tumpeng oleh Bapak Kapolri. Akan diberikan oleh Ibu Indriati Sigit Prabowo kepada pembantu prestasi, yaitu Bribda Adelia Ajeng Oktavia dari Korlantas Polri atas prestasi sepanjang tahun 2023 meraih medali emas dalam pertandingan kejuaraan nasional pencaksilat. Hari yang sangat luar biasa ini untuk kita ingin berbagi kebahagiaan dan doa atas sukses pelaksanaan pelayanan Polantas bagi mereka. 1, 2, 3, salam presisi. Kami haturkan terima kasih dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Karena ketika para pengemudi bajaj ini sudah dibekali kemampuan mengenai tanpa hasil. Untuk motor pengemudi itu sebagai salah satu. Tadi masih ada satu booth sih yang masih terlewat sih yang belum kita tanya-tanya. Yuk. Ini motor-motor dari Kepolisian Republik Indonesia dari lalu lintas yang digunakan di spesial. Keren-keren. Tadi salah satunya dipakai buat atraksi juga. Ya pokoknya keren-keren deh. Gue pengen beli, tapi boleh nggak ya dibeli? Oke. Ini mobil-mobilnya nih. Ini salah satunya kemarin buat pengamanan
KTT. G20 ya? KTT ya. Sama KTT ASEAN ya. Selamat siang Pak Davis. Ya. ETLE itu apa Pak? Mohon menjelaskannya Pak. Ya, ETLE itu adalah suatu mekanisme penegakan hukum lalu lintas. Oke. Kalau dulu kita tahunya polisi bilang di jalan memberhentikan pelanggar, lalu berinteraksi, kadang stigmanya udah negatif. Yes. Ya. Nah, sekarang ada ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Dimana yang bekerja itu sistem dan kamera. Oke. Tidak ada campur tangan petugas yang berinteraksi dengan pelanggar di jalan. Oke. Ya. Kita ada kamera, ini kamera portable. Nah, bisa dipindah-pindah di jalan, lalu ada kamera mobile juga, ya, mobile handheld, ya, kamera handphone. Nah ini yang digunakan oleh petugas kita, memfoto pelanggaran. Oke. Foto pelanggaran. Jadi misalkan ada yang melaju nggak pakai helm, difoto aja. Foto, dikirim ke rumahnya nanti, tiketingnya. Oke. Surat cinta. Ya, surat cintanya dikirim ke rumah ya Pak ya. Kalau dulu teknologi kita hanya terbatas pada namanya ANPR. Analytic Number Plate Recognition. Dia hanya men-shoot plat nomornya aja. Tapi sekarang kita ada namanya teknologi face recognition. Face recognition ya Pak Jadi ya? nanti pelanggar itu wajahnya di crop, ketahuan pelanggarnya siapa. Berdasarkan data pembandingnya macam-macam. Saat ini yang kita enrollment baru data SIM saja. Kalau plat nomor kadang nakal-nakalan dikasih yang palsu. Bisa dia. Kalau wajah lu bisa nggak lu ganti palsu? Ini matchingnya lumayan ya. Ini Iya, masih sifatnya proof of concept, tapi ya progresnya lumayan. Siap. Enrollment data SIM yang sudah ada. Ini ETLE ini keren banget ya. Saya melihat penjelasan dari Pak Davis tadi. Ini bentuk komitmen Polri ya dengan beradaptasi dengan teknologi sehingga untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan itu tidak ini ya Pak ya, kadang serba salah sih Pak ya. Polisi itu nggak ada pungli-pungli atau minta uang damai di jalan, itu pikiran lu doang aja yang kadang suka suzon. Ini harus kita benar-benar bersinergi dan mendukung Kepolisian Republik Indonesia. Tanpa Polri bagaimana bisa dibayangkan nggak? Bagaimana tidak teraturnya lalu lintas, bagaimana kejahatan-kejahatan yang terjadi ya teman-teman. Support system dari masyarakat Indonesia juga sangat dibutuhkan sehingga tugas Polri dapat berjalan lebih optimal gitu ya. ETLE ini adalah terobosan terbaru yang saya dan Abang sangat mendukung Pak, karena ini jadinya ya lo udah deh nggak bisa ngeles-ngeles lagi deh. Makanya kalau nggak mau ditindak, kalau nggak mau ditilang, ya tertib dalam berlalu lintas, gunakan helm sesuai standar, kemudian perlengkapan berkendara ya, yang ujung-ujungnya sebetulnya kepolisian itu melakukan sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Buat siapa sih? Ya buat kita sendiri ya Pak, biar kita selamat selama perjalanan gitu ya Pak Davis ya. Oke, ini jadi sudah efektif berlangsung ya Pak ya untuk ETLE ini atau program prioritas Bapak Kapolri. Oh, ya, top urgent ya Pak dari Pak Kapolri ya? Dari 2021. Tadi mungkin saya sekilas tadi nyampaikan bagaimana kalau plat nomornya dipalsukan. Siap. Nah itu lebih bahaya sebenarnya. Siap. Karena itu akan masuk dalam penelitian khusus ETLE. Oh, aduh. Jadi kalau misalkan ada masyarakat memasukkan plat nomor, ya itu akan terfoto, wajahnya juga akan terfoto, dan itu bisa dicari. Malah double-double ya Pak ya? Malah double-double kesalahannya ya? Tindak pidana. Itu tindak pidana lainnya bisa diduga, bisa melakukan tindak pidana lainnya. Jadi jangan deh, intinya hidup yang lurus-lurus aja, jangan melanggar aturan. Aturan ada itu bukan untuk dilanggar, aturan ada itu untuk kita paham aturannya seperti apa, dan kita sebagai orang bijak taat pada peraturan ya. Kepolisian Republik Indonesia sekali lagi harus didukung oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda ya. Terima kasih banyak Pak Davis atas penjelasannya yang singkat, padat tapi sangat detail ya. Masyarakat paham. Halo, salam lalu lintas Bayangkara, salam presisi. Mantap.
Blitar hari ini dapat penghargaan apa ini Pak? Penghargaan apa nih Pak? Boleh dijelasin Pak? Tinggal tulis tadi disampaikan ada di kawasan tertib. Blitar menjadi kawasan tertib lalu lintas dan dapat penghargaan di acara Hari Ulang Tahun Lantas Bayangkara ke-68 tahun. Selamat buat Polres Blitar. Tepuk tangan. Infrastrukturnya bagus, koordinasi antar instansi terkaitnya bagus. Kemudian semua unsur yang terkait itu koordinasi bagus. Jadi tidak hanya sisi penegakan hukum, tapi juga infrastruktur itu markas. Yes. Artinya Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat juga ya Pak ya. Behaviornya juga, masyarakatnya juga harus tertib. Oke, sehat selalu Pak, sukses terus. Terima kasih banyak Pak. Dan dapat kehormatan untuk bisa meliput kegiatan hari ini Pak, untuk bisa disampaikan ke milenial Pak, ya di hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun ini Pak, di luar biasa banget. Spesial banget di acara HUT lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun, Bapak Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo memakai seragam lalu lintas ya Pak ya, luar biasa Pak. Boleh disampaikan Pak, izin Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ulang tahun yang ke-68 ini secara garis besar selalu kita manfaatkan untuk kita jadikan wahana atau media melaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Yang kedua, tentunya juga sebagai bentuk evaluasi dari semua aspek yang menyangkut masalah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sudah sampai di mana, apakah masyarakat sudah terpenuhi atau hanya baru kita yang merasa sudah memenuhi. Ya. Nah, jadi masukan-masukan objektif sepanjang kita mau terbuka, sepanjang masyarakat juga memberikan masukan kontribusi yang positif, merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan, baik manusia maupun sarana. Kita berkomitmen dengan perkembangan zaman. Bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi untuk memudahkan masyarakat menerima layanan Polri yang tadi kami sampaikan, mempercepat, memperjelas dengan artian transparan, gitu ya. Kalau lalu masih ada transaksi berupa cash, ke depan nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi uang kembalian yang disembunyikan, nggak ada lagi yang bahasa-bahasa kode untuk seolah-olah minta dibantu. Tidak, kita seluruhnya kita kembalikan kepada masyarakat. Bahkan dalam penegakan hukum, kalau dulu kita tahu tilang itu bayar berapa, kembalinya kemana, nggak ada yang tahu. Besok insya Allah dikembalikan lagi kepada yang perlu, karena itu hak masyarakat sesuai dengan vonis yang kita oleh pengadilan. Ini semua kita garap, kita sampaikan kepada masyarakat dan peran media termasuk. Hari ini saya berbicara itu merupakan peran-peran yang sangat penting sehingga masyarakat bisa mengerti. Tadi Pak Kapolri menyampaikan kita sudah melaksanakan ini, tapi kenapa masyarakat hanya baru sekian persen? Tapi kepuasannya cukup tinggi, berarti kita kurang mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan hari ini terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan bahwa kita sudah banyak berbuat, tapi kita tetap butuh masukan dan garis besar adalah selalu tetap semangat kolaborasi. Luar biasa tuh teman-teman. Jadi memang dari prestasi-prestasi dari Korlantas Polri ya luar biasa banget. Kalau teman-teman ingat waktu arus mudik tahun ini 2023 itu keren banget, itu prestasi yang luar biasa, menjaga arus mudik dan arus balik itu semuanya sangat kondusif dan angka kecelakaan itu sangat kecil ya. Aplikasi-aplikasi baru dari Kepolisian Republik Indonesia dalam ini untuk lalu lintas ya, untuk kalian yang mau daftar perpanjangan maupun daftar SIM baru itu udah bisa pakai aplikasi semuanya ya. Nanti udah ada lengkap di YouTube saya ini, kalian boleh cek semuanya. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-68. Selamat saya dedikasikan, saya ucapkan kepada seluruh personil dan masyarakat di lapangan. Teruslah bekerja dengan keras, bekerja dengan tuntas dan ikhlas. Tuhan bersama kita, rangkul terus masyarakat, kembangkan terus metode-metode pendidikan berlalu lintas, karena lalu lintas untuk keselamatan. Kita harus jaga aset-aset bangsa yang ada di jalan. Itu hanya bisa dikerjakan kalau kita bersama-sama melakukan satu langkah yang tertib, yang disiplin, dan tinggal rasa pada pemakai jalan. Luar biasa.
Terima kasih banyak Bapak. Saya selalu juga. Saya selalu ya Pak, Bapak. Sama-sama. Jom selalu doakan Bapak. Makanya yang mudah-mudahan kayak gini kita jaga di jalan. Semangat terus Pak. Ya, saya ngikutin Bapak. Juga selalu Pak. Pak, Pak Rifan, dalam hal berlalu lintas nih Pak, dari Jasara Harja ini ada program-program apa sih Pak yang bisa John sampaikan untuk masyarakat Pak? Iya, ini Mas John hebat ini. Saya adalah follower Anda. Jadi sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, baik Jasara Harja mencoba bisa melihat sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas raya. Baik, ternyata profilnya ketika dibuat yang bayar pajak kendaraan Anda termasuk sumbangan wajib itu hanya 39%. Jadi ini kemudian saya dan Pak Kakor Lantas dan Pembina Samsat Nasional kita mencoba mengingatkan pada seluruh masyarakat. Maka kalau Mas John pernah dengar balik nama kendaraan kedua digratiskan, ya terus kemudian yang kedua mulai ada progresif dihapuskan. Betul, nah, betul itu Pak. adalah saran dari kami. Karena kenapa? Lebih baik melakukan kemudahan, lebih baik masyarakat memberikan kemudahan untuk melakukan pengirian data supaya mudah bayar pajak. Dan kemudian mereka nggak usah ditakutin progresif. Nah, kalau memang progresif, ya nanti IRP yang diterapkan, parkir yang mahal, supaya angkat masih banyak cara ya Pak ya ke kendaraan yang sifatnya mass transportation. Jadi dari potret ini kemudian kami juga memprihatinkan bahwa setiap kecelakaan ada beberapa kecelakaan ternyata bukan pemiliknya, atau kemudian kita cari alamat nggak ketemu karena tidak melakukan registrasi ulang. Jadi sarannya melakukan registrasi ulang. Karena sekarang apalagi tadi Pak Kapolri kan bilang sudah dengan signal, SIM dengan sinar, sudah terkoneksi semua Pak ya, melakukan pembayaran dengan mudah. Sekaligus pengirian data. Supaya data Anda kalau tersimpan dengan aman. Jadi kalau ada apa-apa pun kendaraan misalnya misalkan ada kehilangan, ini gampang di tracing. Pak, untuk asuransi Pak yang dari Jasara Harja gitu Pak, supaya andai kata Pak ada kecelakaan di jalan, jadi ada informasi ya. Ya betul Pak, boleh disampaikan Pak mengenai asuransi dari Jasara Harja. Ya, jadi Jasara Harja ini ada dua, baik iuran wajib untuk angkutan umum, yang menghindari angkutan umum, yang kedua sumbangan wajib untuk pemilik kendaraan. Jangan menghindar membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, tertib membayar pajak karena ini juga bentuk nyata kita dalam bela negara, berkontribusi untuk negara ini. Ya, itu ya Pak Rifan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya selalu buat Bapak. Salam terus Pak. Keren. Ya, saya selalu dan terus inovasi. Siap. Saya lihat ini adalah satu tokoh yang memberikan informasi, memberikan pencerahan buat masyarakat. Amin Pak. Dari sisi hukum, dari sisi pemberian legalitas Pak, perusahaan. Betul. Saya terkesan. Makasih Pak. Sebagai orang-orang insan di bidang hukum, amin Pak. Anda termasuk yang luar biasa. Karena Pak Rifan izin Pak, masing-masing orang dapat kesempatan yang berbeda. Nah John ini dulu cita saya dari jadi polisi atau tentara Pak. Semarang ya? Asli wong Jawa Pak. Mana? Medurungan Pak. Medurungan Tol. Saya Kudus. Salam kenal Pak. Asli Semarang Pak. Jadi semua orang itu berhak sukses Pak. Yang penting dengan cara yang benar, tidak boleh nipu, tidak boleh nyuri, tidak boleh nyakitin orang. Insya Allah dengan usaha yang konsisten bisa ketemu jalan sukses. Ini buat followernya Mas John, bahwa sukses itu bukan tiba-tiba dalam hasilnya saja, tapi sukses itu adalah proses. Betul Pak. Dan Mas John mengalami proses ini, dan inilah menjadi kebanggaan buat kita. Jadi jangan hianati proses. Amin Pak. Oke teman-teman, aduh ini luar biasa banget di hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun. Banyak banget ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, ya teknologi-teknologi baru yang dihadirkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Korlantas Polri. Ya teman-teman, tadi sudah dengar juga paparan dari Bapak Kapolri, Bapak Kakor Lantas Polri, dan tadi ada informasi menarik juga dari Bapak Dirut Jasara Harja, Pak Rifan. Ya teman-teman, sekali lagi saya perlu sampaikan untuk kalian semuanya bahwa kita ini harus bersinergi teman-teman. Jangan semuanya juga dipasrahin, udah pokoknya yang penting ada polisi, udah beresinlah polisi. Nggak bisa kayak gitu konsepnya. Kita juga harus sadar diri, membenahi diri, behaviornya juga harus benar. Ya, jangan nyari masalah di jalan, jangan ugal-ugalan di jalan. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Arogan itu membuat kamu nggak akan dihargain orang. Tapi kerendahan hati itu membuat kamu banyak teman,
banyak dihargain orang, ya, dan jalan suksesmu pun lebih dimudahkan. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin hari ini keseruan saya di Pusdiklantas Polri di acara HUT Bayangkara ke-68 tahun. Sukses terus buat Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Polisi, udah sangat luar biasa bekerja, membela bangsa dan negara. Terima kasih buat netizenku semua. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, John_LBF. Karena dikit lagi udah mau tembus 1 juta subscriber, dan gua udah siapkan 5. Bukan ini, Honda Beat baru. Ada 5 unit Honda Beat baru buat kalian yang udah subscribe YouTube channel gua. Buruan, tinggal subscribe. Siapa tahu ntar lo dapat notifikasi, lo dapat Honda Beat baru gara-gara nge-subscribe channel YouTube-nya John LBF. Oke, sehat terus, usaha terus, sukses hak semua orang teman-teman. Yang penting perbanyak usaha, jangan jahat sama orang, ya. Jangan jahat sama orang, sayangi orang tuamu, berbuatlah baik untuk banyak orang, bermanfaatlah untuk manusia lainnya, sehingga kita mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Usaha terus, jangan ngatur Tuhan.